Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tahapan Analisis Big Data. Baik, sebelum memulai materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoelinta Farista, NIM 1112114662, dan teman saya. Perkenalkan, saya Zainab, NIM 1112111312. Perkenalkan, nama saya Deka Mulfantina Putra dengan NIM 1112111369. Saya Reza dengan NIM 2112111367. Pengertian. Analisis Big Data adalah proses menggali wawasan dan pemahaman dari data besar dan kompleks. Tahapan analisis Big Data dapat dibagi menjadi beberapa langkah dan umumnya melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analis, dan interpretasi data. Sebelum kita menganalisis Big Data, kita perlu memahami tujuan bisnis atau masalah yang ingin dipecahkan dengan analisis Big Data. Ini melibatkan identifikasi pertanyaan yang ingin dijawab atau keputusan yang perlu diambil. Berikut adalah tahapan umum dalam analisis Big Data. Yang pertama itu ada pengumpulan data atau data collection. Yang kedua ada pembersihan data atau data cleaning. Yang ketiga ada integrasi data atau data integration. Yang keempat ada penyimpanan data atau data storage. Yang kelima ada pemrosesan data atau data processing. Yang keenam ada analisis data atau data analisis. Yang ketujuh ada visualisasi data atau data visualization. Yang kedelapan ada interpretasi data atau data interpretation. Yang kesembilan ada tindakan dan pengambilan keputusan atau action dan decision making. Yang ke-10 ada monitoring dan perbaikan. Yang ke-11 ada keamanan dan kepatuhan. Akan menjelaskan tentang pengumpulan data atau data collection. Big Data tidak memiliki tombol N, sehingga data yang masuk ke dalam database akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dunia. Tidak hanya bertambah, karena adanya data baru, data extraction harus terus dilakukan untuk mengumpulkan perubahan data yang terjadi dari tiap orang. Data extraction akan memberikan info sedetil-detilnya dari setiap orang dan menciptakan berbagai macam skenario. Data harus dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan analisis data. Dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sensor, perangkat mobile, media sosial, log server, dan banyak lagi. Proses pengumpulan data dapat melibatkan ETL atau extract, transform, and load untuk mentransformasi dan mempersiapkan data. Selanjutnya ada pembersihan data atau data cleaning. Data yang dikumpulkan seringkali memiliki masalah seperti data yang hilang, duplikat, tidak terstruktur dengan baik, atau ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki. Pembersihan data melibatkan identifikasi dan perbaikan masalah-masalah ini untuk memastikan keakuratan dan integritas data. Selanjutnya ada integrasi data atau data integration. Data dari berbagai sumber mungkin memiliki format yang berbeda. Tahap ini melibatkan pengintegrasian data sehingga dapat dianalisis bersama-sama. Selanjutnya penyimpanan data atau data storage. Menyimpan sebuah data, apalagi data yang besar, tentunya tidak bisa sembarangan. Data besar memerlukan penyimpanan yang scalable dan efisien. Storage untuk penyimpanan data yang baik menyediakan infrastruktur yang memiliki mesin analisis data terbaru. Tak hanya itu, storage yang baik juga serta ruang penyimpanan dengan ukuran besar. Banyak software yang digunakan untuk menyimpan data berskala besar. Beberapa contohnya adalah Hadoop Distributed File System atau HDFS, penyimpanan NoSQL, Cloudera, dan Talent. Baiklah, tahapan selanjutnya dalam menganalisis Big Data adalah pemrosesan data atau data processing. Proses ini melibatkan data dalam skala besar.
Teknologi seperti Apache Hadoop atau Apache Spark digunakan untuk memproses data dalam lingkungan yang berdistribusi. Selanjutnya adalah analisis data atau data analisis. Bagian terbesar dari big data analisis tentu saja analisis data. Ketika menganalisis data analisis akan masuk ke dalam pola sampai kebiasaan para audiens dan mencari mana yang paling dibutuhkan oleh klien. Analisis merupakan proses mempertanyakan pertanyaan yang spesifik dan mencari jawaban yang benar. Kubel dan Statwing diklaim menjadi alat analisis yang sangat powerful untuk proses ini. Tahap ini melibatkan berbagai teknik analisis, termasuk statistik, machine learning, dan analisis eksploratif data, untuk menggali wawasan dari data. Ini adalah tahapan utama dalam menghasilkan pemahaman dari data. Selanjutnya yaitu visualisasi data atau data visualization. Hasil dari analisis data seringkali disajikan dalam bentuk visual seperti grafik interaktif atau peta panas. Visualisasi membantu dalam pemahaman lebih baik tentang pola dan tren terhadap hasil analisis. Langkah berikutnya adalah interpretasi data atau data interpretation. Data yang telah dianalisis dan divisualisasikan kemudian diinterpretasikan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Analisis atau ilmuwan data menggabungkan hasil analisis dengan pengetahuan domain untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Pengambilan keputusan dan tindakan, decision making and action. Wawasan yang ditemukan dari analisis data digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang informasional dan mengambil tindakan yang sesuai. Keputusan ini dapat berpengaruh pada strategi perusahaan, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan ini dapat berupa perbaikan proses, pengoptimalan, pengembangan produk baru, atau tindakan lainnya sesuai dengan tujuan analisis. Monitoring dan perbaikan, monitoring and improvement. Analisis big data seringkali merupakan proses yang berkelanjutan, terus-menerus. Data dan hasil analisis terus dipantau untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dan perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Keamanan dan kepatuhan, security and compliance. Data besar sering mengandung informasi sensitif, dan perlindungan data serta kepatuhan hukum adalah aspek penting dalam analisis big data ini. Dan ini termasuk kebijakan privasi dan keamanan data. Kesimpulannya, setiap tahapan dalam analisis big data penting untuk memastikan data digunakan dengan maksimal untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek dan teknologi yang digunakan. Tetapi mereka membentuk dasar dari proses analisis big data itu yang sangat efektif. Itu saja materi yang bisa kita jelaskan mengenai tahapan analisis big data dari kelompok 5. Mohon dikoreksi bila ada yang kurang dari materi kelompok kami. Akhir ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.